Nah, jadi kalau kita berpikir untuk tahu dan tempe ini, kita lihat dari kalorinya, mungkin kita akan mendefinisikan dalam arti, oh tahu lebih baik karena lebih rendah kalori. Tempe lebih baik untuk yang mau menaikkan berat badan. It's not as simple as that. Ya, tidak sederhana itu. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans. Dan di channel SP30 Health ini, saya akan membawakan episode panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas mengenai tahu versus tempe. Mana yang lebih baik? Simak setelah yang satu ini. Sebelum kita bahas mengenai materinya, saya akan perkenalkan apa sih itu Healthy Cook. Healthy Cook adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Healthy Cook ini ada cateringnya juga, dan cateringnya adalah personalized healthy catering. Bedanya apa dengan healthy catering yang biasa? Jadi healthy catering di Healthy Cook ini menyesuaikan dari kebutuhan tiap orang berdasarkan dari BMR-nya. Jadi untuk orang-orang yang punya goal kesehatan tertentu, untuk mencapai body goal tertentu, untuk orang yang punya masalah kesehatan yang spesifik, atau orang yang sekedar ingin belajar hidup sehat, bisa langsung cek di linknya di bawah ini atau cek di IG-nya Healthy Cook Store. Mari kita lanjutkan materinya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas mengenai mana sih yang lebih baik, tahu atau tempe. Dua makanan yang sangat familiar, terutama untuk orang Indonesia. Dan meskipun dua-duanya ini berbahan dasar yang sama, kita tahu ini berbahan dasar kedelai, tapi punya kandungan nutrisi dan manfaat yang berbeda dalam tubuh kita. Nah, jadi di sini saya akan membandingkan dulu mengenai kandungan nutrisi yang terdapat dari 100 gram tahu dan 100 gram tempe. Dan di sini tahu tempenya masih dalam kondisi mentah ya, belum diapa-apakan. Oke, jadi kita sekarang akan bandingkan berapa kandungan kalorinya dulu dari 100 gram tahu ini. Total kalori dari 100 gram tahu adalah 87 kalori. Sedangkan 100 gram tempe dalam kondisi mentah, total kalorinya adalah 208,5 kalori. Jadi lebih dari 2 kali lebih banyak memang kalau kita perhatikan dari total kalorinya. Kemudian dari lemaknya sendiri, per 100 gram tahu, total lemaknya adalah 5 gram. Sedangkan per 100 gram tempe, kandungan lemaknya adalah 10,5 gram. Kandungan proteinnya, tahu 8 gram per 100 gram, sedangkan tempe 19 gram per 100 gram. Dan total karbohidratnya, jadi meskipun mereka protein juga ada kandungan karbohidratnya ya, tahu per 100 gramnya kandungan karbohidratnya adalah 2,5 gram. Dan tempe per 100 gramnya adalah 9,5 gram. Nah, dari sini kalian bisa, Sobat Sehat, bisa bandingkan ya antara tahu dan tempe. Tadi meskipun dari sumber yang sama, sama-sama 100 gram, tapi punya kandungan nutrisi yang cukup jauh perbedaannya. Nah, kebanyakan orang ketika terutama dalam konteks diet, ya, mereka berpikir apa? Semakin rendah kalori yang kita konsumsi akan semakin baik. Itu sebabnya banyak diet yang sangat mengejar yang namanya term defisit kalori. Yang diet yang untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya yang untuk menaikkan berat badan harus surplus kalori. But again, saya selalu mengatakan bahwa kalori is not a calorie. Karena apa? Karena kalori itu hanya satuan energi. Jadi adalah unit energi untuk melihat seberapa banyak kandungan energi di dalam suatu makanan itu. Tapi bukan berarti kalori yang kita konsumsi semuanya akan diserap. Bukan semuanya yang diserap akan digunakan. Jadi ini tergantung juga bagaimana tubuh kita memproses kalori yang kita konsumsi. Nah, untuk bisa memproses ini, ada yang namanya metabolisme, dan metabolisme ini berhubungan dengan yang hormon, gitu. Nah, jadi kalau kita berpikir untuk tahu dan tempe ini, kita lihat dari kalorinya, mungkin kita akan mendefinisikan dalam arti, oh tahu lebih baik karena lebih rendah kalori. Tempe lebih baik untuk yang mau menaikkan berat badan. It's not as simple as that. Ya, tidak sederhana itu. Karena apa? Karena kita juga perlu melihat yang namanya mikronutrisi. Nah, mikronutrisi itu apa? Mikronutrisi itu bukan karbohidrat, protein, lemak. Tapi mikronutrisi itu adalah sel-sel nutrisi yang bisa membangun sel-sel di dalam tubuh kita. Yang bisa, kalau ibaratnya gini, makro itu adalah bahan bakunya. Mikro ini adalah tukangnya yang mengerjakan bahan baku tadi. Nah, jadi dari mikronutrisi tempe, ini dia mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan tahu. Apa saja? Kalsium di dalam tempe itu lebih tinggi dibanding tahu. Terutama untuk orang-orang yang vegetarian, yang mereka atau vegan, yang tidak konsumsi dairy product, yang merupakan sumber kalsium yang paling tinggi. Mereka bisa mendapatkan dari mana? Dari tempe.
karena punya kandungan kalsium yang baik. Kemudian juga punya kandungan tempe, punya kandungan mikronutrisi vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12, terutama vitamin B12 ya, yang kebanyakan hanya bisa didapatkan dari protein hewani. Di sini tempe punya kandungan vitamin B kompleks yang cukup tinggi. Kemudian juga fosfor yang juga sangat berpengaruh dalam metabolisme kita, dan ini yang paling besar manfaatnya sebetulnya adalah kandungan probiotiknya. Karena apa? Karena beda dengan tahu, tempe mengalami proses yang namanya fermentasi. Dan dengan proses fermentasi ini yang menghasilkan kandungan probiotik. Berbeda dengan tahu yang tidak mengalami proses fermentasi. Jadi tidak mengandung probiotik seperti dalam tempe. Jadi probiotik itu apa, Dok? Probiotik itu berbeda dengan prebiotik. Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Probiotik itu adalah bakteri baiknya. Sedangkan prebiotik itu adalah makanan untuk bakteri baiknya. Nah, sedangkan tempe ini mengandung probiotik itself. Jadi sudah mengandung bakteri baik untuk kesehatan usus kita yang sangat banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya apa saja? Manfaat yang pertama adalah menstabilkan gula darah. Ini adalah pengaruh dari probiotik karena probiotik ini adalah kan bakterinya sendiri. Nah, bakteri di dalam usus kita itu menghasilkan yang namanya short chain fatty acid. Jadi asam lemak rantai pendek yang bisa menstabilkan gula darah kita. Kemudian apa lagi? Manfaatnya untuk kesehatan tulang. Dari apa? Dari kalsiumnya. Ya. Kemudian juga bisa menormalkan kolesterol. Meskipun kolesterol itu saya selalu bahas bukan sesuatu yang buruk, tapi kalau jumlahnya berlebihan, apalagi kalau profil kolesterolnya yang tidak baik, tempe bisa membantu untuk menormalkan kolesterol yang kurang baik di dalam tubuh kita. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita berbicara mengenai mana yang lebih baik, memang ya ini sekali lagi tergantung dari pola makan secara keseluruhan. Tapi kalau di sini kita bandingkan antara tahu dan tempe, menurut saya tempe memiliki profil nutrisi yang lebih baik. Jadi bukan karena dia tinggi kalori lalu menjadi tidak lebih baik daripada tahu, tapi karena tempe memiliki banyak nutrisi, terutama mikronutrisi dan probiotik yang lebih baik dibandingkan tahu. But again, kalau soal selera, kita serahkan ke sobat sehat masing-masing, mana yang lebih suka tahu dan tempe. Kalau memang lebih suka tahu, ya penuhi kandungan-kandungan yang ada dalam tempe ini dari sumber yang lain, itu juga bisa. Jadi bukan berarti yang nggak suka tempe harus makan tempe ya. Jadi sesuaikan dengan pola makan masing-masing. Yang penting kita perhatikan pola makan kita secara keseluruhan. Semoga ini bermanfaat buat sobat sehat yang mau menonton video yang sifatnya, yang konsepnya ngobrol ya, bisa tonton di video 3H Hidup Happy Healthy. Di sana saya dan Dr. Sung juga kita ngobrolin seputar kesehatan, berbagai macam masalah-masalah yang banyak terjadi di masyarakat. Dan buat sobat sehat yang mau bertanya, yang mau tanya di kolom komen seputar tahu dan tempe, kira-kira mana tim tahu atau tim tempe, boleh chat di kolom komen juga ya. Jadi nanti akan kita bahas. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya seputar tahu tempe, bisa chat di sini. Semoga bermanfaat videonya. Stay fit and stay healthy.